Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara. Salam bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berbicara tentang parousia atau yang dikenal dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara, kita akan belajar perbedaan penyingkiran gereja ke padang gurun, kapan itu, bagaimana hal itu terjadi, dan kita juga akan melihat pengangkatan atau kapankah pengangkatan orang percaya ke awan-awan bertemu dengan Yesus. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam pembelajaran kali ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya lanjut, mari dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komentar-komentar saudara sangat kami butuhkan. Bahkan kalau saudara mau bertanya tentang hal-hal seputar Alkitab, saudara bisa mengajukannya dalam komentar saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa nyalakan loncengnya, sehingga saudara pada saat kami memberitakan kebenaran, saudara bisa melihat dan menikmatinya. Mari kita jawab pertanyaan ini. Apakah Yesus akan datang kali yang kedua? Jawabannya iya. Yesus pasti datang kembali untuk kedua kalinya. Saya berkata Yesus pasti datang kembali kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11, di sana berkata seperti ini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, saudara perhatikan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dan bagaimana dia naik ke sorga, demikian juga dia akan turun dan semua mata akan melihatnya. Nah, kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 berkata seperti ini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dengan ayat-ayat yang telah kita baca ini, saudara yang dikasih Tuhan, penekanannya adalah Yesus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, pelajaran Yesus akan datang kembali, ini adalah pelajaran inti iman Kristen. Kalau dia pelajaran inti iman Kristen, maka hal ini harus dikabarkan, harus diberitakan, harus diajarkan, harus diberitahu kepada orang-orang percaya, supaya apa? Mereka mempersiapkan hidupnya, kita, saya dan saudara, mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam Matius 24 ayat 1 sampai 14 ada beberapa tanda saudara tentang kedatangan Yesus yang saya coba urutkan seperti ini saudara. Ayat 1 dan 2 itu menjelaskan perkataan Yesus tentang bait Allah atau bait Ka'bah Salomo yang ada di Yerusalem. Apa yang digambarkan di situ bahwa Yesus menubuatkan tidak ada batu berdiri di atas batu yang lain. Atau Yesus berkata bahwa Ka'bah ini akan dihancurkan. Dan saudara, nubuat ini digenapi tahun 70 saat Jenderal Titus dari Roma dia datang menyerang Yerusalem. Dan termasuk Ka'bah Salomo ini hancur. Dan saudara yang dikasih Tuhan, perkakas-perkakas ibadah maksud saya, termasuk misalnya tabut perjanjian itu hilang atau lenyap. Kemudian kalau saudara lihat lagi tanda yang lain, misalnya ayat 4 dan 5 itu akan ada penyesatan. Akan banyak orang yang mengaku sebagai Mesias. Ayat 6 sampai 8. Ini sementara terus terjadi, yaitu apa? Akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi.
ayat 9-11, di sana ada tanda lain, akan ada penyiksaan. Kemudian ada yang mati martir, tapi ada juga yang murtad. Saudara perhatikan ayat 12-14, di situ saudara, sebelum Yesus datang, akan ada kebencian akan nama Tuhan Yesus. Jadi akan ada kebencian yang hebat, banyak nabi palsu akan muncul, bertambah kedurhakaan. Nah, kalau bicara bertambah kedurhakaan, kemudian dilanjutkan, kasih setiap orang menjadi tawar, kasih setiap orang menjadi dingin. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi saudara, supaya Yesus datang kali yang kedua, Injil ini harus diberitakan, terus diberitahukan ke seluruh dunia. Nah, saudara perhatikan dalam Matius 24 itu, ayat 12-14, ada kalimat, orang yang bertahan pasti akan selamat. Nah, saudara, semua tanda-tanda yang saya tadi simpulkan dalam Matius 24 ini, misalnya peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan lain sebagainya, nabi palsu, Mesias yang mengaku Mesias, dan lain-lain, hampir semua tanda-tanda ini sudah terjadi dan sementara terus terjadi. Artinya saudara, waktu kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kalau kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, apa yang harus kita perbuat? Siapkan dirimu. Mari kita semua, saya dan saudara, siapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini fakta. Yang saya bicarakan ini fakta. Sementara berlangsung, terus berlangsung, dan akan terjadi. Yesus akan datang kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi kita berbicara tentang tanda seperti kelaparan dan peperangan dan seterusnya, maka ada tanda yang menarik. Jadi sebelum Yesus datang kali yang kedua, ada tanda yang menarik. Saya katakan menarik karena ini berbicara tentang pemerintahan antikristus. Kalau saudara baca Matius 24 ayat 15-28, di situ saudara akan menemukan bahwa akan muncul memerintah antikristus selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Perhatikan saudara, karena antikristus akan muncul, maka saudara perhatikan sebelum antikristus, sekali lagi, sebelum antikristus itu muncul atau memerintah selama 3,5 tahun, maka gereja yang sempurna akan disingkirkan ke padang gurun, akan dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Kita baca ayatnya. Matius 24 ayat 40-42. Di sana dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian dikatakan, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dalam Wahyu 12 ayat 6 berkata seperti ini. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian Wahyu 12 ayat 13-14 berkata seperti ini. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Jadi diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saya mau katakan seperti ini,
ada penyingkiran gereja ke padang gurun, ke suatu tempat yang telah disediakan Allah untuk memelihara gerejanya selama 3,5 tahun. Jadi ini sama dengan waktu antikristus memerintah. Jadi gereja akan disingkirkan. Gereja yang mana? Gereja yang sempurna, orang percaya yang penuh Roh Kudus, orang yang percaya yang beri dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat Alkitab berkata, setiap orang yang dipimpin Roh Kudus, dia disebut anak Allah. Itu bagian lain dari ayat Alkitab, supaya kita ini tahu kalau saudara tidak beri hidup saudara dipimpin Roh Allah, wah, saudara, kita harus beri diri dipimpin, bukan hanya soal dipenuhkan Roh Kudus, tapi beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka yang beri diri dipimpin oleh Roh Kudus, mereka itu disebut anak-anak Allah. Sekarang saudara sudah mengetahui bahwa ada penyingkiran gereja dan itu terjadi sebelum masa antikristus memerintah. Maka mari kita mulai belajar kembali untuk melihat tentang rapture atau pengangkatan. Kapan terjadinya pengangkatan orang percaya ke awan-awan dan apa peristiwa yang mengikutinya. Yang pertama saudara, pengangkatan orang percaya ke awan-awan terjadi setelah pemerintahan antikristus. Nah saudara bisa lihat ayatnya di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 32. Nah kalau kita perhatikan ayat 29 berkata seperti ini penekanannya. Sesudah siksaan pada masa itu. Siksaan yang bagaimana? Yaitulah masa pemerintahan antikristus. Akan ada penyiksaan. Siksaan yang dilakukan oleh antikristus. Maka saudara perhatikan ayat 30 berkata, pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Dan semua bangsa akan melihatnya di awan-awan. Kemudian saudara bisa perhatikan kembali ayat yang kita sudah baca, yaitu Wahyu 1 ayat 7, yang berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, maka coba kita lihat urutannya, ya. Saya katakan urutannya, apa yang terjadi saat Yesus datang di awan-awan. Karena banyak yang memperkirakan atau berkata Yesus datang, dia langsung injakkan kakinya di bumi. Tidak. Saudara kalau perhatikan ayat ini, Yesus tidak injakkan kakinya di bumi. Belum. Yesus datang di awan-awan. Dan semua mata melihatnya. Nah mari sekarang kita bahas tentang orang yang percaya. Apa yang terjadi dengan orang yang percaya kepada Yesus? Kita tidak usah dulu bahas tentang orang yang tidak percaya. Di video selanjutnya saudara bisa lihat tentang hal itu. Nah saudara, apa yang terjadi dengan orang yang percaya kepada Yesus? Yang pertama, orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan. Jadi sekali lagi saudara, setiap orang percaya yang mati di dalam Tuhan pada waktu itu akan dibangkitkan. Yang menariknya, waktu orang percaya ini dibangkitkan, mereka telah menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Yang kedua, bagaimana keadaan orang percaya yang ada di padang gurun yang dipelihara oleh Allah tersebut yang masih hidup? Nah saudara, orang percaya yang dipelihara Allah selama 3,5 tahun di padang gurun juga akan diubahkan sekejap menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Yang ketiga, pertanyaannya, kapan waktu perubahan tubuh yang bisa binasa dirubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa? Kapan waktu itu terjadi? Nah saudara, jawabannya adalah saat bunyi nafiri yang terakhir. Jadi bunyi nafiri yang terakhir akan didengar oleh mereka yang ada di dalam kubur. Bagi orang yang percaya, mereka akan bangkit dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Inilah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Nah saudara, orang yang ada di padang gurun yang dipelihara Allah, saudara, waktu mereka mendengar bunyi nafiri yang terakhir,
mereka juga diubahkan menggunakan apa? Tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau memberitahukan kepada saudara, pada saat orang percaya atau gereja sempurna ada di padang gurun, mereka belum menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Nanti setelah mereka mendengar bunyi nafiri yang terakhir, mereka akan menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Kalau ada yang bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perubahan ini dari tubuh yang dapat binasa diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Maka jawabannya adalah sekejap mata. Coba saudara kejapkan mata saudara. Demikianlah waktu yang dibutuhkan. Sangat cepat, sekejap mata. Nah, kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, saya bacakan bagi saudara. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata. Nah ini saudara, diubah dalam sekejap mata. Pada waktu apa? Bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan perhatikan saudara, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nah ini sudah menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa dan semua akan diubah. Nah yang dimaksud semua ini termasuk yang di padang gurun. Nah kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Kita perhatikan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17 ya. Kita perhatikan saudara. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi prosesnya bangkit dulu. Orang yang mati di dalam Tuhan, bangkit dulu. Dengan apa? Tubuh yang tidak dapat binasa. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Nah kita yang hidup ini, gereja sempurna yang dipelihara di padang gurun. Kemudian ayat itu berkata lagi, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tidakkah saudara senang dengan pemberitaan ini? Bahwa Yesus pasti datang kedua kalinya, dia siap mengangkat kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Supaya lebih jelas, saya ajak saudara melihat kesimpulan. Yang pertama, gereja yang sempurna akan disingkirkan ke padang gurun, jauh dari tempat ular, dan dia dipelihara Allah di satu tempat yang sudah disediakan selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, antikristus pasti akan muncul, dan waktu dia muncul, ya, dia akan memerintah selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi penekanannya, sebelum antikristus muncul, gereja disingkirkan dulu ke padang gurun. Yang ketiga, selesai antikristus memerintah, Yesus Kristus datang di awan-awan. Nah, 4, kedatangan Yesus di awan-awan ini dilihat oleh semua mata, dilihat oleh semua bangsa. Seperti yang kita sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Malaikat itu berkata, waktu Yesus naik ke surga, demikian juga waktu dia turun, semua mata akan melihat dia. Yang kelima, saat nafiri terakhir itu berbunyi, maka terjadi kebangkitan pertama. Yang keenam, kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang percaya yang telah mati. Yang ketujuh, saat orang percaya ini bangkit, mereka sudah menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Kesimpulan yang kedelapan, bunyi nafiri sangkakala terakhir itu
juga didengar oleh orang percaya atau gereja Tuhan, gereja sempurna yang ada di padang gurun. Dan mereka juga diubahkan sekejap mata. Menggunakan apa? Tubuh yang tidak dapat binasa. Yang kesembilan, setelah semua menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa, maka mereka akan diangkat ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang ke-10, saudara akhirnya sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa penyingkiran gereja terjadi sebelum masa antikristus. Kalau pengangkatan orang percaya ke awan-awan itu terjadi setelah masa antikristus. Di mana setelah masa antikristus, Yesus datang, tidak injakkan kaki di bumi, tapi dia hanya datang di awan-awan. Nah, kita baik yang ada di padang gurun diubahkan sekejap, dan mereka yang mati yang langsung menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa, dinaikkan, diangkat, bertemu Tuhan di awan-awan. Itu sebabnya saudara, kita harus bersukacita. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Saudara, ada sebuah lagu yang berkata, lagu lama, dia berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wow, saudara bisa lanjutkan itu saudara. Sebuah lagu yang membangkitkan pengharapan, membangkitkan semangat, membangkitkan keinginan untuk mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan pasti akan terjadi. Dan saudara, pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita seperti 5 gadis yang bijaksana? Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang membawa pelita tapi tidak mempunyai minyak. Persiapkan diri saudara, punya pelita, punya minyak, punya persiapan. Karena sebentar lagi Tuhanmu akan datang. Dan kalau dia datang di awan-awan, baik saudara punya keluarga yang sudah mati di dalam Tuhan, dia akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu, mereka yang dipelihara juga di padang gurun, mendengarkan bunyi nafiri yang terakhir, diubahkan semua sekejap, bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Tetap semangat menjalani hidup ini, karena penyertaan Tuhan pasti jadi bagian saudara. Amin.